Selamat berjumpa di modul daring mengenai dasar pengukuran dan ketidakpastian. Bersama saya Irfan Dwi Aditya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang mendasari tentang modul dasar pengukuran dan ketidakpastian. Adapun tujuan dari modul ini adalah mampu menggunakan dan memahami alat-alat ukur dasar yang pertama, lalu mampu menentukan ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan berulang yang kedua, lalu dapat mengaplikasikan konsep ketidakpastian dan angka berarti dalam pengolahan hasil pengukuran. Modul kali ini akan berbicara tentang dasar pengukuran dan ketidakpastian yang pasti sangat berkaitan dengan alat ukur dasar yang digunakan. Alat ukur dasar menurut definisi adalah perangkat untuk menentukan besaran fisis. Adapun alat-alat pengukuran dasar diantaranya adalah mistar, jangka surung, lalu juga busur derajat, neraca Ohlhaus, mikrometer dan lain sebagainya. Nah, tiap alat ukur ini memiliki nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil itu adalah nilai skala yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang artinya NST menyatakan kemampuan alat ukur atau keterbatasan sebuah alat ukur. Nah, mari kita lihat salah satu contoh berikut. Di sini ada mistar. Nah, pada mistar ini memiliki skala terkecil 0,1 cm, di mana ini ditunjukkan oleh garis kecil di antara angka-angka yang ditunjukkan pada mistar. Pada pengukuran, kita juga mengenal yang dinamakan nonius. Nonius adalah skala yang dapat digerakkan untuk meningkatkan akurasi pembacaan pada alat ukur. Mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini, skala yang berwarna hijau muda ini adalah skala utama, sedangkan yang berwarna krem ini adalah noniusnya. Nah, kita lihat di sini pada skala utama, dia memiliki nilai skala terkecil, satu satuan nilai skala terkecil. Nah, sedangkan pada nonius dia memiliki 10 garis. Jadi ini artinya skala nonius ini membagi atau meningkatkan akurasi alat ukur menjadi 1/10 dari skala utama gitu. Jadi kalau di sini skala utamanya 1, maka akurasinya dijadikan 0,1. Jadi 1 dibagi 10. Adapun cara pembacaannya adalah pertama-tama kita lihat dulu skala noniusnya berada di mana. Nah, dalam kasus ini nonius berada di atas 1 tetapi sebelum 2, maka kita sebetulnya tuliskan ini sebagai satu satuan. Lalu akurasinya kita melihat dengan cara mengamati mana garis nonius yang berimpit dengan garis pada skala utama. Nah, dalam kasus ini yang paling berimpit adalah garis ke-6 pada skala nonius. Sehingga kita dapat tuliskan menjadi seperti ini ya. Tadi angka 1 ini adalah menunjukkan titik 0 skala nonius pada skala utamanya. Lalu 6 ini adalah skala nonius yang berimpit dengan skala utama, per 10 ini adalah jumlah total skala nonius dan dikalikan 1. 1 ini adalah nilai skala terkecil, sehingga pada bacaannya dia menjadi 1,6. Nah, padahal apabila kita lihat pada skala utamanya saja, dia hanya memiliki nilai skala terkecil adalah satu satuan seperti itu ya. Oke, tapi kita bisa meningkatkan resolusinya dengan net nonius sehingga bisa dibaca menjadi 1,6. Ini contohnya. Lalu, apa saja parameter-parameter pada alat ukur? Yang pertama adalah akurasi, di mana akurasi menunjukkan kedekatan alat ukur dalam membaca pada nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Sedangkan presisi itu adalah hasil pengukuran yang dihasilkan dari proses pengukuran atau derajat untuk membedakan satu pengukuran dengan pengukuran lainnya. Lalu yang ketiga adalah kepekaan, ialah rasio dari sinyal keluaran atau tanggapan alat ukur, perubahan input atau variabel yang diukur. Lalu ada juga resolusi. Resolusi menyatakan perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditanggapi oleh alat ukur. Dan yang terakhir adalah kesalahan, yaitu adalah angka penyimpangan dari nilai sebenarnya variabel yang diukur.
Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas mengenai ketidakpastian. Ketidakpastian alat ukur itu ada beberapa. Yang pertama adalah ketidakpastian mutlak, ketidakpastian relatif, kesalahan setengah rentang, standar deviasi atau simpangan baku, perambatan ketidakpastian, dan angka berarti. Nah, yang pertama kita bahas mengenai ketidakpastian mutlak. Apa itu ketidakpastian mutlak? Ketidakpastian mutlak terjadi karena adanya keterbatasan pada alat ukur. Ya. Nah, pada pengukuran tunggal, ketidakpastian mutlak ini dinyatakan sebagai setengah dari nilai skala terkecil pada alat ukur itu. Ya. Hasil pengukurannya kita bisa tuliskan menjadi X sama dengan X kecil. X kecil ini adalah nilai pada pengukuran plus minus ketidakpastian mutlaknya. Jadi, sebagai contoh kita lihat, nah, penggaris ini memiliki nilai skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Dan kita lihat di sini, pada penggaris ini dia mengukur objek berwarna biru ini. Nah, di sini objek yang diukurnya adalah sekitar 2,5 cm. Nah, dengan pengukuran tunggal dan berdasarkan asas ketidakpastian mutlak, kita bisa tuliskan hasil pengukurannya adalah 2,5 meter plus minus 0,05 cm. 0,05 cm ini adalah setengah dari nilai skala terkecil mistar. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selain ketidakpastian mutlak, kita juga mengenal yang dinamakan ketidakpastian relatif. Apa itu ketidakpastian relatif? Ketidakpastian relatif adalah ukuran ketidakpastian yang diperoleh dari perbandingan antara ketidakpastian mutlak dengan hasil pengukurannya. Jadi apabila kita tuliskan ketidakpastian relatif itu adalah delta X per X, di mana delta X itu adalah ketidakpastian mutlak dan X itu adalah hasil pengukurannya. Maka hasil pengukuran dengan ketidakpastian relatif kita tuliskan sebagai seperti ini, di mana X plus minus ketidakpastian relatif dikali 100%. Jadi bedanya ketidakpastian mutlak dengan relatif. Pada relatif ini kita nyatakannya ketidakpastiannya itu dalam persentase. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kesalahan setengah rentang. Kesalahan setengah rentang ini adalah salah satu cara dalam menyatakan ketidakpastian dalam pengukuran berulang. Nah, adapun langkah-langkah yang dalam menyatakan pengukuran dengan kesalahan setengah rentang diantaranya yang pertama adalah misalkan kita punya data pengukuran X1 sampai dengan XN. Ya, jadi kita melakukan N kali pengukuran. Nah, kita pertama-tama harus cari dulu rata-rata dari seluruh data kita ini. Setelah itu, kita tentukan nilai maksimum dan minimum dari data kita dengan cara delta X gitu ya, sama dengan X maksimum X minimum per 2. Jadi ketidakpastiannya kita tentukan dari nilai maksimum dan nilai minimum data kita. Selanjutnya hasil pengukurannya kita nyatakan sebagai nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita di plus minuskan dengan delta X. Dimana delta X ini adalah ketidakpastian yang dihitung dari hasil selisih dari nilai maksimum dan nilai minimum data kita dibagi dengan 2 tadi. Nah, yang selanjutnya adalah selain dengan metode kesalahan setengah rentang, dalam pengukuran berulang, kita juga bisa menggunakan standar deviasi atau simpangan baku, di mana langkah-langkah untuk menentukan pengukuran dengan simpangan baku ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama, misal kita punya data sebanyak N, nah lalu kita cari rata-rata dari data tersebut. Setelah itu kita bisa hitung standar deviasinya. Standar deviasi kita nyatakan dengan persamaan berikut. Persamaan ini kita bisa misalkan kita punya N2 data. Maka kita jumlahkan data pertama dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan, ditambah data kedua dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, dan seterusnya dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Nah, dari situ kita mendapat standar deviasinya. Nah, setelah kita peroleh standar deviasinya, maka kita bisa laporkan hasil pengukuran kita sebagai berikut. Ya, hasil pengukuran kita laporkan sebagai data rata-rata kita, ya, rata-rata dari data kita plus minus dengan standar deviasi seperti itu. Nah, berikutnya adalah perambatan ketidakpastian.
Parameter ketidakpastian ini digunakan ketika suatu variabel merupakan fungsi dari variabel lain yang masing-masing memiliki ketidakpastian. Biasa terjadi ketika variabel-variabel tersebut mengalami operasi matematis. Nah, sebagai contoh, misal kita memiliki suatu pengukuran dan diperoleh nilai A plus minus delta A, artinya kita memiliki data A, dan ketidakpastian yang pertama adalah delta A, dan yang kedua adalah kita memiliki data B dengan plus minus ketidakpastiannya delta B. Nah, berikut adalah beberapa operasi yang bisa menyebabkan adanya parameter ketidakpastian. Misalkan dari data tadi dilakukan operasi penjumlahan, sehingga parameter ketidakpastiannya kita bisa nyatakan dengan delta A ditambah delta B. Begitu pula dengan pengurangan. Ya. Nah, sedangkan untuk perkalian, misalkan kita memiliki data panjang, A ini adalah data panjang, B ini adalah data lebar. Nah, ketika kita mencari parameter ketidakpastian untuk luas, maka kita nyatakan dengan operasi perkalian. Ya, sehingga parameter ketidakpastiannya juga bisa didapatkan dengan delta L per R sama dengan delta A per A ditambah delta B per B. Nah, begitu pula dengan pembagian. Nah, khusus untuk pangkat, ini dia berbeda dengan yang lain, karena persamaan untuk mencari ketidakpastiannya, kita nyatakan sebagai delta T per T sama dengan N, di mana N ini adalah pangkat dari operasi kita, dikalikan delta A per A. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai angka berarti. Apa itu angka berarti? Angka berarti digunakan karena setiap ukuran merupakan suatu aproksimasi atau pendekatan. Nah, berikut adalah beberapa aturan untuk mengetahui berapa digit yang harus kita laporkan dalam suatu hasil eksperimen, data eksperimen kita. Nah, yang pertama, semua digit bukan 0 adalah angka berarti. Misalkan kita memiliki data massa 1284 gram. Ini semuanya bukan 0, maka kita memiliki 4 angka berarti. Lalu berikutnya, 0 di antara bilangan bukan 0 adalah angka berarti. Misalkan kita punya data jarak yaitu 206 feet. Nah, 0 di tengah-tengah 2 dan 6 ini juga kita hitung sebagai angka berarti, sehingga kita memiliki 3 angka berarti pada contoh ini. Lalu yang ketiga, angka 0 di depan sebelum digit bukan 0, pertama adalah bukan angka berarti. Nah, contohnya ini. Nah, di sini yang menjadi angka berarti adalah 4 dan 3, karena angka 0 di depan ya sebelum digit bukan 0 itu kita tidak anggap sebagai angka berarti. Lalu yang berikutnya, angka 0 yang mengikuti di sebelah kanan koma desimal adalah angka berarti. Jadi kalau kita lihat di sini, kita misalkan memiliki data energi 32,050 Joule. Nah, kita memiliki 5 angka berarti, di mana kita memiliki angka berartinya adalah 3, 2, 5, dan 2 angka 0. Jadi, dua-duanya 0 itu kita hitung sebagai angka berarti. Lalu selanjutnya, 0 di belakang angka yang mengandung titik desimal adalah angka berarti. Contohnya ini. Jadi kita punya 12,2300. Nah, 12,2300 ini kita memiliki 6 angka berarti. 1, 2, lalu 2, 3, dan 0-nya 2 kali. Dan begitu pun dengan 0,000122300. Nah, 0 di depan ini, 0 di depan angka 1 ini kita tidak hitung. Jadi yang dimaksud angka berarti pada contoh kedua ini adalah 1, 2, 2, 3, 0, 0. Seperti itu. Nah, namun dengan menulis notasi ilmiah, angka penting dapat didefinisikan dengan lebih jelas. Jadi setiap angka dalam notasi ilmiah dianggap signifikan atau sebagai angka berarti. Contohnya ini. Kita memiliki data 5,02 kali 10 pangkat 4. Nah, pada kasus ini berarti kita memiliki 3 angka berarti mana saja, yaitu 5, 0, dan 2. Nah, lalu juga misalnya contoh lainnya adalah 4,300 kali 10 pangkat min 4. Nah, di dalam kasus ini kita memiliki 4 angka berarti mana saja, yaitu 4, 3, 0, dan 0. Seperti itu. Nah, angka berarti ini erat kaitannya dengan ketidakpastian.
Hubungan antara angka berarti dengan ketidakpastian khususnya adalah ketidakpastian relatif nyatakan sebagai berikut. Angka berarti berkaitan dengan KTP relatif yang dinyatakan dalam persen. Adapun aturan praktisnya dinyatakan dalam persamaan berikut. Ya, di mana angka berarti dinyatakan sama dengan 1 minus log dari ketidakpastian relatif yang kita miliki. Nah, berikut adalah salah satu contohnya. Misalkan kita memiliki nilai yang terukur adalah 1,202 kali 10 pangkat 3. Nah, misal yang pertama kita memiliki ketidakpastian relatif adalah 0,1%. Maka setelah kita masukkan ke persamaan ini, AB sama dengan, atau angka berarti sama dengan 1 minus log ketidakpastian relatif, maka kita memiliki 4 angka berarti. Sehingga hasil penulisan data kita nyatakan dalam 1,202 plus minus 0,001 kali 10 pangkat 3. Nah, angka berarti yang mana yaitu adalah 1, 2, 0, 2, 4 angka berarti. Nah, apabila kita memiliki KTP relatifnya adalah 1%, maka angka berarti kita adalah 3. Sehingga bentuk yang awal ini kita nyatakan dalam 1,20 plus minus 0,01 kali 10 pangkat 3. Nah, yang dimaksud dengan 3 angka berarti adalah 1, 2, dan 0. Nah, adapun misalkan kita memiliki ketidakpastian relatif 10%, sehingga kita memiliki 2 angka berarti. Nah, maka pengukurannya dinyatakan dalam 1,2 plus minus 0,1 kali 10 pangkat 3. Seperti itu. Demikian pemaparan teori mengenai modul dasar pengukuran dan ketidakpastian. Selanjutnya mengenai pengenalan alat dan pengambilan data dapat Anda lihat di video berikutnya. Terima kasih.